Ya, setelah sekian lama kita dibikin penasaran, film horor Siksa Kubur akhirnya merilis sebuah teaser terbarunya. Siksa Kubur ini sebuah film Indonesia yang paling diantisipasi di tahun 2024. Film horor terbaru Joko Anwar ini merupakan film panjang produksi Rapi Film yang bekerja sama dengan KMNC Picture dengan dibintangi jajaran bintang besar Indonesia yang ternyata sudah dikasih bocoran bakal tayang pada Lebaran tahun ini. Nah, dalam teaser trailer film Siksa Kubur memperlihatkan pengalaman horor menegangkan yang dibalut dengan unsur agama. Kisah dalam film Siksa Kubur ini memiliki keterkaitan dengan film pendeknya yang pernah digarap oleh Joko Anwar pada tahun 2012. Let's talk about it. Di video kali ini kita akan kupas trailer dari film Siksa Kubur. Dan berikut penjelasannya. Ya, film horor terbaru Joko Anwar ini dibintangi oleh deretan aktor papan atas Indonesia, guys. Di antaranya Faradina Mufti, Reza Rahadian, Fachri Albar, Happy Salma, Muzaki Ramdan, Slamet Raharjo, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Widuri Putri, dan masih ada yang lainnya. Selama ini Joko Anwar telah berhasil membangun reputasi sebagai sutradara top dengan menyutradarai beberapa film horor berkelas, seperti Pengabdi Setan dan Pengabdi Setan 2 yang banjir penonton di bioskop. Juga Perempuan Tanah Jahanam yang membawanya jadi sutradara terbaik di Festival Film Indonesia 2020. Film Siksa Kubur ini disebut-sebut sebagai film horor religi pertama garapan Joko Anwar. Melalui film ini, Jokan menghadirkan cerita, tema, maupun karakter yang dekat dengan masyarakat. Nah, kisahnya disebut-sebut akan berkaitan dengan film pendek Joko Anwar yang bertajuk Grave Torture. Kalau kalian belum nonton, bisa cari di channelnya Joko Anwar ya. Film pendek yang dirilis di YouTube itu mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang terjebak dalam peti mati ayahnya. Anak tersebut harus menyaksikan siksa kubur yang dialami sang ayah, yang merupakan seorang pembunuh berantai semasa hidupnya. Ya, kita pindah ke teaser. Teaser berdurasi 1 menit lebih dengan visual gelap dan audio mendebarkan ini dibuka dengan narasi dari Faradina Mufti kayaknya, yang seperti menjadi penjelas setiap scene filmnya. Kenapa orang membunuh? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Jujur, gua di sini harus muter video berkali-kali untuk menemukan detail-detail di scene-nya. Ya, kalian pasti hafal Joko Anwar lah. Selalu ada teka-teki di setiap film-filmnya. Narasi itu ia menanyakan kepada orang-orang yang telah melakukan dosa, meskipun mereka sadar bahwa akan ada balasan ketika mereka meninggal dunia. Dosa dari yang mencuri, berbohong, korupsi, membunuh, dan nanti kalian akan dibuat percaya. Ini seperti apa ya? Kayak mengingat akan Tuhan gitu, guys. Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Kemudian adegan memperlihatkan oleh seorang perempuan yang lari di hutan menemui seseorang. Yang bisa gua tebak, perempuan ini adalah Widuri Putri dan Muzaki Ramdan. Lalu muncul karakter yang diperankan Reza Rahadian dan Faradina Mufti yang menjadi pemeran utama dalam film ini. Keduanya tampak sedang berduka, mereka terlihat sedang dalam proses menguburkan seseorang. Nah, kalau kita lihat peran Reza Rahadian yang terlihat mengenakan kemeja macam seragam staf, yang kemungkinan Reza ini berprofesi sebagai salah satu staf di sebuah rumah sakit. Karena dari adegan ini, Reza seperti berada di satu ruangan yang sepertinya itu kamar jenazah. Pada adegan ini juga, dia tampak ketakutan karena telah membunuh seseorang. Kenapa orang membunuh? Sedangkan Faradina Mufti, tebakan gua ia bakal memerankan perempuan yang bertugas sebagai perawat di panti. Yang di sana sepertinya ia akan merawat pasien, salah satunya karakter dari Slamet Raharjo dan Christine Hakim.
Namun ada beberapa aktor lain yang belum muncul meski sudah diumumkan Joko Anwar dan akan bermain peran di film Siksa Kubur nanti. Seperti Fachri Albar, Happy Salma, Putri Ayudhya, Yayan Nur, hingga Jenar Maesa Ayu, yang mungkin mereka akan ditampilkan dalam official trailer nanti. Karena manusia tidak percaya. Lanjut lagi. Nah, suatu ketika mereka mendapatkan kematian seorang pasiennya, yaitu Ganda Hamdani. Bisa kalian baca di batu nisan ini. Lalu setelah itu muncullah beragam kejanggalan. Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah pesantren putri yang salah satu muridnya ialah Widuri Putri. Yang aneh, terlihat ia terdiam dengan tatapan kosong. Lalu adegan selanjutnya yang sangat mencekam. Dalam teaser film ini memperlihatkan kengerian dari mayat-mayat yang bertebaran di sebuah koridor, yang sepertinya telah terjadi peristiwa pembunuhan berantai. Menjelang akhir scene memperlihatkan para Dina yang sedang membongkar kuburan dan terperosok. Lalu di adegan terakhir kita melihat Reza Rahadian yang sedang memandikan jenazah di sebuah gua, yang disusul Faradina yang menghampirinya. Dan dari belakang muncul sosok setan yang tampak menyeramkan, ingin mengganggunya. Ada. Nah, terowongan gua ini mengingatkan saya dengan gambar first look yang diposting Joko Anwar, yang lokasinya jauh di dalam hutan. Yang di gambar ini pula ada Widuri Putri dan Muzaki Ramdan, yang mencoba masuk ke dalam terowongan tersebut. Misteri apa nih kira-kira? Kita saksikan aja nanti di bioskop. Tapi lebaran ini, Anda akan percaya. Ya, pengumuman dari teaser pendek tersebut tentu cukup mengejutkan, mengingat film Siksa Kubur ini sudah ditunggu-tunggu perilisannya. Meski ini baru teaser Yasob yang hanya menampilkan beberapa potongan cerita yang akan tampil, tapi tidak jelas apa saja yang akan disampaikan. Banyak sekali aspek misteri yang belum terungkap. Mulai dari apa yang dilakukan oleh para karakter, apa sisi horor yang muncul, kisah apa yang diceritakan, dan aspek religi apa yang akan disampaikan. Selain kemunculan ensemble pemain papan atas Indonesia, teaser film Siksa Kubur juga menarik lantaran menghadirkan musik scoring horor mencekam yang menjadi salah satu ciri khas film-film garapan Joko Anwar. Kehadiran scoring itu semakin mendukung rasa horor yang coba dihadirkan dalam film. Ya, Joko Anwar kemudian mengatakan bahwa ia ingin membuat film horor yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia dengan mengusung tema agama. Film ini juga sebagai pembuktian kepada penonton bahwa film horor gak melulu soal hantu gentayangan, tapi justru bisa memperkuat iman. Menurutnya, ia tidak akan bergantung sepenuhnya pada bantuan CGI, tetapi lebih menggunakan efek praktikal untuk mencapai maksimal. Dengan bentuk baru dan perspektif segar yang dibawa, Siksa Kubur diklaim akan menjadi standar industri baru bagi perfilman Indonesia. Alih-alih sekedar menyuguhkan jumpscare dan kesadisan, Siksa Kubur akan membawa kengerian kepada penonton, hingga mempertanyakan keimanan yang dimilikinya setelah menonton film ini. Anjir. Gua yakin film ini bakal sukses. Tak hanya karena garapan Mas Joko, sebab Siksa Kubur ini dekat dengan keseharian masyarakat yang beragama seperti di Indonesia. Yakin film bertema agama seperti ini akan mendapatkan perhatian lebih. Ya, selama ini Joko Anwar memang dikenal sebagai sutradara yang kerap menghasilkan film box office. Bahkan beberapa film karyanya sukses mendapatkan penghargaan di ajang internasional. Karya Joko Anwar paling populer adalah Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam. Nah, kini Joko Anwar membawa film horor yang agak lain dari biasanya, berjudul Siksa Kubur. Adapun film Siksa Kubur ini dijadwalkan tayang pada 10 April 2024 di bioskop tanah air, bertepatan di hari Lebaran. Yang itu berarti film Siksa Kubur akan head-to-head dengan film Badarawuhi. Ya, segitulah penjelasan dari gua untuk teaser film Siksa Kubur.
Mungkin ada pendapat lain dari kalian, jangan disimpan aja. Coba komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Ada? Siksa kubur.